halo semuanya, kembali lagi sama aku. Jadi sekarang kita mulai masuk bab 2 karena kemarin kita udah selesai nih di bab 1. Selanjutnya kita mulai masuk ke bab 2 dengan judulnya adalah peta dan pemetaan. Oke, langsung aja. Ada beberapa subbab yang harus kita bahas. Pertama, pengertian peta, kemudian jenis peta, ketiga tujuan pembuatan peta, keempat adalah komponen peta, yang kelima adalah proyeksi peta, dan terakhir adalah membuat peta tematik. Memang goalsnya sebenarnya di membuat peta tematik kayak gini. Oke, kita langsung aja ke pengertian peta. Peta ini menurut kalian pasti kalian udah sering denger dong apa itu peta, dan mungkin peta yang kalian pernah lihat itu adalah peta yang mungkin waktu SD atau SMP kalian pernah menjiplak atau menggambar dari atlas ke buku gambar kalian. Nah, itu kan kumpulan dari peta adalah atlas gitu kan. Nah, sebenarnya peta sendiri itu apa sih? Peta itu adalah gambaran permukaan bumi. Gambaran permukaan bumi dari bentuk oval ke bidang datar yang diperkecil dan dilengkapi dengan skala. Jadi bentuk bumi kita itu tidak lingkaran seperti ini, tidak bulat penuh dan bulat sempurna seperti ini, tapi sebenarnya dia itu oval. Kenapa kok oval? Karena jarak antara atau garis lurus antara garis ekuator atau garis khatulistiwa, yang ini garis khatulistiwa atau disebutnya juga sebagai garis ekuator, dengan garis yang membagi bumi menjadi dua sisi kanan maupun sisi kiri, itu namanya garis meridian. Garis meridian antara garis ekuator dengan garis meridian, panjangnya ini sebenarnya lebih panjang yang garis ekuatornya. Makanya sebenarnya bentuk bumi itu kayak pepat kayak gini. Nah, kemudian ketika kamu melihat atlas ini kan pasti bentuknya menjadi datar kayak gini kan, nggak seperti ini. Padahal kalau misalkan dari sini itu kan bentuk bumi kan kayak bulat seperti ini, kayak oval. Nah, sedangkan ketika kamu melihat atlas ya kan bentuknya kan seperti ini nih. Nah, terus kemudian berarti dari dari bentuk oval ke bidang datar yang otomatis ini diperkecil. Antara luas sebenarnya benua dari Amerika Selatan dengan yang ada di peta ini pasti tidak sama. Kalau misalkan katakan luas jarak dari rumah A ke sekolah itu katakan jaraknya adalah sekitar 12 km gitu ya. Nah, nanti ketika digambarkan dalam peta ini pasti tidak seluas 12 km, mungkin hanya sekitar 10 cm atau mungkin juga sekitar 12 cm. Nah, berarti kan di sini diperkecil, dan kalau misalkan diperkecil pasti ada skalanya untuk membandingkan dengan luas sebenarnya dan juga luas pada peta kayak gitu. Itu tentang pengertian peta.